Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun sampurasun, salam santun, damai cinta dan kasih sayang yang saya hormati seluruh guru-guru saya, sepuh hati, sepuh bini, sepuh bapak ibu, kang mas bayu, teman sahabat saudaraku dimanapun tempat berada. Ikut urun rembuk menyikapi alam Indonesia. Jadi termasuk pemberantasan korupsi. Walah, kaya wong tenanan. Jadi korupsi ini akan bisa selesai jikalau yang korupsi itu sadar diri. Sebelum korupsi ia udah sadar dirinya sendiri. Ia udah kenal hatinya. Maka orang yang kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Jadi semua orang yang korupsi itu waktu korupsi ia melanggar perintah hatinya. Karena pasti orang yang korupsi itu hatinya sudah ngingetin, jangan korupsi, korupsi itu nggak baik, jangan korupsi, korupsi itu makan haknya orang lain. Pasti hatinya yang korupsi itu sudah seperti itu. Namun karena menang pikirannya, akhirnya ia korupsi. Jadi orang korupsi itu sejatinya perang pikiran dan hati di dalam dirinya orang yang korupsi itu, namun menang yang pikirannya. Menang pikirannya sehingga hatinya kalah. Dan kemudian setelah ketahuan ditahan di penjara, hatinya itu ya ada yang menyesal, ada yang enggak. Yang menyesal, ia kemudian merubah semuanya menjadi orang yang baik, suci lahir dan batin, pendekatan diri kepada Gusti Allah, mengembalikan hasil dari korupsinya. Tapi orang yang enggak sadar dan menyadari, yang belum mengikuti kata hatinya, ia masih ngakalin pakai pikirannya, ia nggak ada menyesal. Oleh karena itu, salah satu untuk menangani korupsi di Indonesia, satu, kembalikan lagi PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Karena moralnya dihilangkan, itu bahasa spiritual. Karena PMP, Pendidikan Moral Pancasila dihilangkan, itu secara spiritualnya ya moralnya hilang. Kembalikan lagi PMP, ditambah satu kurikulum, ilmu pendidikan hati, IPH. Nah, ilmu pendidikan hati ini nanti sesuai dengan kurikulum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, masing-masing pembelajarannya sesuai dengan tingkatannya. Namun intinya yang dibahas itu memperdalam tentang hati. Karena selama ini yang dipelajari itu pikiran. Sedangkan orang semua tahu hati ini adalah terpenting dalam diri kita. Hati adalah pelita kehidupan. Maka kalau hatinya bagus, yang lain ikut bagus. Hatinya kurang bagus, yang lain ikut kurang bagus gitu. Maka harus ada kurikulum ilmu pendidikan hati untuk regenerasi ke depan. Saya yakin kalau ada IPH, ilmu pendidikan hati, itu nanti Indonesia akan lebih baik daripada sebelumnya. Karena apa? Mulai ada keseimbangan. Tidak hanya belajar pikiran tok, namun hati juga dibahas di kurikulum. Masalah pembelajarannya sekarang nggak ada yang sulit. Apapun itu, kalau ada kesulitan, sekarang jawabannya itu di mana-mana ada. Dimanapun ada jawaban itu. Jadi di Indonesia juga banyak orang pintar, di dunia banyak orang pintar. Nggak ada kesulitan kalau ada kemauan. Nah, salah satunya itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena hati ini harus disebut dari sejak dini. Misalnya contoh dari PAUD. Hari ini pelajaran ilmu pendidikan hati. Tapi di situ cuma nyanyi-nyanyi aja. Tapi namanya wadahnya wadah ilmu pendidikan hati gitu. SD yang menulis ini hati, ini hatiku, ini hati adik, ini hati kakak, ini hati bapak, ini hati ayah, ini hati ibu, ini hati teman. Tentang hati itu sudah mulai dikenalkan sejak dini. Kemudian setelah itu SMP itu udah mulai ke fisiknya. Hati adalah segala sesuatu, bla 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 dan seterusnya. Kemudian SMA itu mulai cinta, rasa, mulai ke rasa. Karena SMA kan sudah mulai cinta adalah sesuatu yang sulit dikatakan dengan kata-kata, namun indah rasanya dan seterusnya.
Kemudian S1 itu sudah mulai siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia kenal Tuhannya. Ya dengan harapan S1 itu kenal Tuhan gitu. Karena permasalahan ini sejatinya yang bisa menyetop korupsi itu ya dirinya. Dirinya sendiri yang bisa menyetop penyadaran diri gitu. Makanya udah saatnya juga semua sekarang ajaran-ajaran tentang penyadaran diri udah banyak. Ini salah satunya perbaikan Indonesia ke depan. Karena nanti tidak banyak orang yang mengatasnamakan sesuatu untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Banyak. Kalau sudah kenal hati itu Indonesia nanti akan lebih damai, akan lebih baik. Karena orangnya apa-apa hati-hati. Ngomongnya hati-hati. Pikirannya juga hati-hati mikirnya. Kemudian jalannya juga hati-hati. Nulisnya hati-hati. Kalau semuanya sudah hati-hati, ya lebih baik daripada sebelumnya. Karena sejatinya seluruh alam itu sudah menginstruksikan kita suruh pakai hati. Hati-hati jalan lagi diperbaiki. Berarti kita pakai hati itu. Hati-hati sering terjadi kecelakaan, kita harus hati-hati. Hati-hati tikungan tajam, kita juga harus hati-hati. Hati-hati kalau ngomongnya sama hatinya itu harus sama. Kalau orang ngomongin orang kan hatinya kan nggak enak. Kalau orang jelekin orang, hatinya itu terasa nggak enak. Nah di situ yang harus diperhatikan. Makanya salah satu rumusnya adalah selalu memakai hatinya duluan daripada pikirannya. Di saat kita sujud, antara hati dan pikiran itu tinggian hati. Makanya kalau mau ke Gusti Allah ya hati dulu baru pikiran. Kosongkan pikiranmu, dengarkan suara hatimu. Karena hati ini kalau negara adalah presiden, pikiran itu wakil presiden. Kalau kerajaan negara hati adalah raja, pikiran adalah patih. Kalau mobil, hati adalah sopir, pikiran adalah kenek. Kalau komputer, hati adalah hadis, pikiran adalah monitor. Itu ibarat itu untuk menyadarkan dan memahami pentingnya ilmu hati. Maka dari itu saudaraku dimanapun berada, ayo bersama-sama mendorong pemerintah agar ada kurikulum yang membahas tentang ilmu pendidikan hati. Kemudian ditambah lagi kembalinya pendidikan moral Pancasila. Atau mungkin nanti di situ ilmu budi pekerti. Karena ini ilmu leluhur. Termasuk salah satu mengembalikan ilmu leluhur. Karena leluhur itu sangat top markotop. Nggak boleh ngomongin orang di atas leher. Dan sekarang ini masyarakat kita, anak-anak muda, banyak sekali yang ngomong bahasa ANJING, TOLOL, BEGO, GOBLOK, bahasa DUNGU. Malah ini seorang tokoh ngomongnya begitu. Ngomong mengumpat tapi hatinya nggak terasa apapun. Orang kok jelekin orang, hatinya nggak terasa apapun, itu mata hatinya ketutup. Dan sejatinya kita juga sudah dilambangkan dari manapun. Contoh misalnya dari wudhu. Wudhu itu nyuci tangan dengan air suci dan mensucikan. Nah sejatinya tangannya nggak boleh korupsi. Sudah ada di situ. Setiap hari wudhu tapi korupsi, ya wudhunya nggak sah. Hanya secara syariat. Kumur-kumur dengan air suci dan mensucikan. Omongannya yang baik-baik, nggak boleh ngomong jelek. Nyatanya wudhu setiap hari ngomongannya masih jelek-jelek. Nyuci muka, mukanya harus berseri-seri, mukanya yang jangan garang, mukanya menarik. Nyatanya banyak orang yang cuci muka tapi mukanya garang. Nyuci hidung sama, nyium yang baik-baik. Nyuci telinga, dengar yang baik-baik. Nyuci di sini, sebagian kepala, pikirannya harus positif. Nyuci tangan sampai sini, ya jangan dosa besar atau jangan sampai membunuh. Jangan sampai korupsi yang berlebihan. Ya, korupsi sedikit saja nggak boleh, apalagi berlebihan. Nyuci kaki, langkahnya yang baik-baik. Kalau semua dari syariat sampai tarekat, hakikat dan marifat itu dibuktikan, ya sebenarnya nggak ada masalah. Jadi semua itu sudah bagus, Pancasilanya bagus, NKRI bagus, Bhinneka Tunggal Ika bagus, Undang-Undang Dasar 1945 bagus, aturannya bagus, semuanya bagus. Yang belum bagus itu softwarenya, manusianya yang hanya mengandalkan pikirannya, tidak pakai hatinya. Kalau ia pakai hatinya, saya yakin lebih baik daripada sebelumnya. Siapapun ya, termasuk kita juga bareng-bareng. Karena siapa kenal hatinya, ia kenal dirinya, ia akan kenal Tuhannya. Kalau sudah kenal Tuhan, di mana-mana ia akan selalu membawa cinta, damai, dan kasih sayang. Buktikan dan renungkanlah itu. Kita punya niat bersama-sama, Allah mewujudkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses selalu, bahagia selalu. Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah dan kurangnya minta maaf.